Dan juga kita sudah melihat pernyataan dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU, dan sebelumnya juga ada banyak pernyataan dari ulama PBNU. Bolehlah untuk sementara, kita boleh simpulkan untuk sementara hari ini, karena kita mengerti bahwa sesungguhnya bagaimanapun sahabat di struktural itu adalah pada saat pimpinan tertingginya adalah sudah ke kanan, maka tentu, maka buat siapa Mas Rahman yang mengirimkan video daripada pernyataan Ketua LDPBNU, Abah tidak mau menanggapinya. Karena memang percuma ya sahabat. Tetapi kita tidak boleh berhenti dan kita pula tidak boleh membenci mereka. Jadi tidak boleh sebagai buat sahabat-sahabat Abah dari habaib ini adalah dari sahabat Abah dari para habaib, ya tolong ya jangan menggunakan ayat ini adalah sebagai landasan bahwa Anda boleh melakukan kemaksiatan. Karena begitu banyak video kaki Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ini tidak benar ya, karena sandarannya adalah ayat ini. Ada lagi Habib yang berkata, walaupun kami maksiat, walaupun kami zina, walaupun kami adalah jahat, tapi di penghujungnya kami adalah akan menjadi ahli surga. Ini juga wahai saudaraku Habib, tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU terhadap diskursus polemik nasab Ba'alawi hampir semuanya serentak menyatakan sikap berbaik sangka saja, husnudzan kepada Ba'alawi sebagaimana ulama NU terdahulu menaruh perhatian setinggi-tingginya bahwa habaib diyakini sebagai keturunan Nabi. Pengurus PBNU yang sering menanggapi tentang polemik nasab, di antaranya adalah Ketua Umum PBNU sendiri, yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf, dan Rois Am PBNU, termasuk Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau dikenal dengan Gus Aab, dan semua ketua di PBNU ini mengarah kepada satu kesimpulan pemahaman yang sama, yaitu berbaik sangka saja kepada nasab Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, menurut Abbas itu, kita tidak boleh membenci mereka di dalam struktural kepengurusan PBNU periode sekarang. Barangkali mereka merupakan pimpinan-pimpinan NU teratas, punya sikap tertentu atau mengambil sikap husnudzan, itu dianggap sesuatu yang paling baik untuk menetralkan suasana, tidak berpihak kepada kalangan habaib, tidak berpihak kepada kalangan kelompoknya Kiai Imad. Tetapi Abbas itu berpesan atas adanya doktrin, glorifikasi, pembelokan sejarah NU yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi beberapa bulan terakhir viral di media sosial. Seharusnya pengurus PBNU lebih peka, karena korban-korbannya itu adalah masa depan organisasi NU dan warga NU secara khusus. Dan PBNU seharusnya lebih mengerti terhadap kondisi real masyarakat warga NU di bawah yang banyak dieksploitasi oleh kalangan oknum habaib tertentu untuk melakukan dawir-dawir dan melakukan pemerasan dengan meminta-minta uang. Seharusnya PBNU peka terhadap sesuatu hal yang terjadi di kalangan warga NU di bawah. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak keterangan dari Abbas itu yang mengomentari tentang pembesar-pembesar pengurus PBNU yang memberikan sikap husnudzan kepada kalangan habaib Ba'alawi. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman komentar dari Abbas itu dalam video berikut ini. Sahabat yang berkaitan dengan diskursus nasab, ya barangkali sudahlah cukup pada kita, dalam arti kalau kita mengharapkan dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari PBNU, kita sudah melihat pernyataan Rois Am, kemudian juga pernyataan daripada Ketua Umum PBNU, ya,
dan juga kita sudah melihat pernyataan dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU, dan sebelumnya juga ada banyak pernyataan dari ulama PBNU. Bolehlah untuk sementara kita boleh simpulkan untuk sementara hari ini, karena kita mengerti bahwa sesungguhnya bagaimanapun sahabat di struktural itu adalah pada saat pimpinan tertingginya adalah sudah ke kanan, maka tentu, maka buat siapa Mas Rahman yang mengirimkan video daripada pernyataan Ketua LDPBNU, Abah tidak mau menanggapinya. Karena memang percuma ya sahabat. Tetapi kita tidak boleh berhenti dan kita pula tidak boleh membenci mereka. Dalam arti inilah proses pembelajaran kepada kita semua. Barangkali inilah cara Allah, karena kalau secara hakikat la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan ada bergerak segala satu pun kecuali atas izin Allah. Inilah barangkali cara Allah telah mengutus Kiai Maduddin. Dan kemudian dengan diskursus nasab ini, demi Allah buat Abah pribadi selama 2 tahun ini lebih, bahkan hampir 3 tahun, merasa lebih cerdas karena terasa tertantang, ya, tertantang untuk banyak memahami tentang bangsa ini, sejarah bangsa ini, sejarah perjalanan ulama dan lain sebagainya. Maka tidak ada hal yang negatif ya barangkali, selama bahwa sesungguhnya diskursus nasab ini adalah tidak untuk perpecahan, selama diskursus nasab ini tidak untuk saling menjelekkan, maka marilah kita pandang dengan pandangan yang lurus dari semua. Adapun dari zaman ke zaman sahabat, baginda Nabi yang agung sekalipun ya tidak senantiasa ya, padahal beliau seolah-olah ya, apakah Allah tidak menolong beliau? Apakah malak Jibril tidak menolong beliau? Tapi tetap baginda Nabi menghadapi perlawanan-perlawanan di dalam perjalanan dakwahnya sahabat. Maka oleh karena itu buat sahabat PWI LS di seluruh Nusantara, tetap jaga adab, tetap jaga kehormatan, apalagi kita telah membawa nama adalah yang mulia, adalah Wali Songo, Wali 9 yang memiliki adalah tapak perjuangan yang sangat luar biasa buat bangsa kita. Tetap berpegang pada prinsip Al-Quran sahabat. Surat An-Nahl ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Maka tetap saja adalah kita dengan bagaimanapun dalam perdebatan ini adalah debatlah dengan cara yang baik ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang pada sore hari ini Abah lebih akan mengungkapkan tentang data dan fakta apa yang sudah terjadi dengan Ba'alwi. Abah sebetulnya sedang menyusun adalah dari 500 tahun perjalanan Ba'alwi. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi kita pada kesempatan sore ini adalah hanya akan membidik dari 100 tahun perjalanan Ba'alwi ya sahabat. Ini bukan untuk memfitnah, ini adalah dari data ya sahabat, adalah untuk kita belajar. Barangkali ada yang malas untuk belajar, dan juga adalah marilah kita luruskan ya sahabat ya, luruskan dalam penafsiran karena Abah adalah muhibbin yang dari dulu adalah di tempat Abah adalah tempat berkumpulnya para habaib ya sahabat. Abah adalah merupakan muhibbin yang sangat luar biasa ya. Tetapi barangkali bahwa bukan berarti kita tidak bisa berubah pada saat pandangan-pandangan adalah setelah menemukan adalah data-data baru ya. Tapi bukan berarti kata Abah juga tidak boleh kita membenci Habib ya secara zati ya. Kita harus senantiasa menjaga adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah. Tapi semua yang kita perjuangkan adalah bagaimana adalah kita hanya minta jawaban dari orang-orang yang mengaku duriat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbagai hal yang Abah lakukan penelitian adalah dari meneliti adalah orang-orang yang memang duriat asli di seluruh dunia.
dan kita lihat ya, tapi itu masih belum selesai dalam penelitian Abah. Tadi pada sore hari ini Abah ingin baru melihat bahwa hampir dari sekian puluh video yang Abah lihat tentang Habib itu, kenapa mereka itu adalah selalu bangga dengan duriatnya. Tadi semua tetap bahwa mereka adalah merasa sebagai ahlul bait, dan mereka salah menafsirkan adalah surat Al-Ahzab ya, ayat 33. Ya, pada saat di surat Al-Ahzab ini sebetulnya begitu jelas. Jadi tidak boleh sebagai buat sahabat-sahabat Abah dari habaib ini adalah dari sahabat Abah dari para habaib ya, tolong ya jangan menggunakan ayat ini adalah sebagai landasan bahwa Anda boleh melakukan kemaksiatan, karena begitu banyak video kaki Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ini tidak benar ya, karena sandarannya adalah ayat ini. Ada lagi Habib yang berkata, walaupun kami maksiat, walaupun kami zina, walaupun kami adalah jahat, tapi di penghujungnya kami adalah akan menjadi ahli surga. Ini juga wahai saudaraku Habib tidak benar ya, karena surat Al-Ahzab ayat itu tidak ada berkaitan dengan kalian. Yang berkaitan dengan baginda Nabi, Abah pernah merinci tentang apa itu ahlul bait, siapa itu adalah ahlul bait itu, siapa Alu Muhammad itu, siapa Duriyatul Rasul itu, siapa Idratul Rasul itu semua adalah harus kalian pahami. Nah, di mana kalian berada ya sahabat? Maka itulah kenapa Imam Ghazali dalam Ihya, bahkan kepada Bani Alawiyin yang asli sekalipun, Imam Ghazali mengkhawatirkan adalah bahayanya kepada Alawiyin adalah keturunan-keturunan dari Bani Alawi ya, dari Ali, dari Syed Ahmad bin Isa ya, yang asli yang punya anak Muhammad, Ali dan Husain, yang memang duriat asli. Imam Ghazali sudah khawatir. Dan inilah barangkali di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman adalah waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah war rasuluh. Ini jelas penegasannya di sini. Sesungguhnya barulah kata Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhiro. Ayat ini bukan menjadikan sebuah kebenaran kepada Anda untuk melakukan maksiat karena Anda seolah-olah sudah mendapatkan Nabi Muhammad yang maksum sekalipun tidak pernah berani. Pada saat Mu'ad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, tadi pada saat mereka bicara tentang siapa manusia yang beramal, kata Nabi, tidak ada manusia yang beramal yang bisa sampai kepada Allah, surganya Allah. Kemudian ditanya oleh Mu'ad, ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Demikian pula dengan aku. Terus bagaimana engkau dan kami ini semua akan masuk dalam surganya Allah dengan keridhaan Allah. Ya sahabat, dan banyak ayat dalam Al-Quran. Jangankan kalian, hei para habaib, tadi semua, bahwa sesungguhnya baginda Nabi yang agung sekalipun, sebagaimana Allah jelaskan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya bahwa baginda Nabi adalah tidak bisa memberikan syafaat ya. Adapun syafaat yang diberikan baginda Nabi kalau Allah ridho ya, jadi intinya bukan baginda Nabi yang memberikan syafaat, Allah meridhoi, Allah memberikan izin kepada Muhammad baginda Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 45 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qulillahi syafa'atu jami'an ya, lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Katakanlah, hei Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu ya, semuanya jami'an, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi barangkali ada yang merasa kalian para muhibbin bersandar kepada para habib ini dengan apa yang dikatakan mereka adalah kebohongan bahwa mereka adalah bisa menjamin kalian untuk urusan akhirat kalian. Demi Allah, Nabi Muhammad saja yang agung, pada saat beliau ingin memberikan syafaat kepada Abu Talib, sampai adalah berdoa 3 tahun mohon kepada Allah semoga Abu Talib beriman. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang dikasihinya sekalipun, apalagi kalian yang merasa ngaku ahlul bait. Begitulah Nabi begitu keras kepada beliau, sampaikan dalam sebuah hadis, kalau Fatimah mencuri maka akulah yang memotong tangannya. Maka wahai para habib tadi semua, Abah khawatir dengan kalian untuk urusan akhirat kalian, karena kalian telah menipu Allah. Tadi yukhadi'un Allah wal mu'min, kalian menipu Allah dan orang mukmin. Penjelasan dari Abbas itu terhadap kalangan Habaib Ba'alwi di akhir ini, beliau semacam menasihati kalangan oknum Ba'alawi yang merasa punya status sosial paling suci, paling mulia dibandingkan dengan orang-orang di luar mereka. Nah, tetapi kita geser kepada komentar dari Abbas itu di awal. Ini cukup menarik juga. Kenapa? Karena oknum atau pengurus besar Nahdlatul Ulama di atas, seperti ketua umumnya Rois Am, ketua LD PBNU, ini sudah bicara tentang diskursus polemik Nasab Ba'alawi secara pribadi-pribadi, tidak membawa identitas keorganisasian pada saat mereka mengomentari polemik Nasab Ba'alawi. Tetapi kesimpulan dari semua komentar itu mengarah kepada satu pemahaman, kepada satu bentuk kesimpulan bahwa harus husnudzan kepada nasab Sada Ba'alawi, sebagaimana ulama-ulama NU terdahulu menaruh perhatian setinggi-tingginya kepada kalangan Habaib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin mengomentari terkait dengan penjelasan dari Abbas itu yang mengomentari Habaib dan kalangan PBNU, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.